Pemirsa, polisi menelusuri grup di media sosial yang diduga menjadi tempat transaksi penculikan dan penjualan anak. Penelusuran jadi tidak lanjut kasus penculikan dan penjualan balita bernama Bilkis asal Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, polisi menangkap 4 orang yang terlibat penculikan Bilkis dan diduga beroperasi sebagai sindikat. 2 dari 4 orang yang ditangkap bahkan sudah melakukan tindak pidana serupa lebih dari 1 kali. Motif mereka adalah adopsi anak. Cara berhubungannya di sosmed, sebenarnya ada beberapa grup di Facebook yang khusus membahas tentang seperti ini. Jadi bahasanya adopsi. Oh gitu. Nah, ada grupnya di sana, dan di sana juga kadang-kadang ada orang yang mencari anak, apakah mungkin buat orang lain atau buat diri sendiri, ya kan? Tapi untuk korban yang saat ini kita amankan, yang bersangkutan emang dicari oleh yang membutuhkan untuk dijadikan anak. Bang, kalau kan kategori ada grupnya bang, apakah sudah adminnya ke? Ya, kita masih dalam pendalaman. Pemirsa, benarkah sindikat ada di balik kasus penculikan dan penjualan balita bernama Bilkis? Kami ajak Anda untuk mendiskusikannya dalam Dialog Prime sore ini. Kami sudah terhubung dengan narasumber kami, keduanya melalui saluran Zoom. Yang pertama adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Ajun Komisaris Besar Polisi Devi Sujana, dan juga kita sudah terhubung dengan Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ciput Eka Purwiyati. Saya menyapa narasumber kita, selamat bergabung Bu Ciput dan juga Pak Devi, apa kabar? Baik, ya, selamat malam. Iya, selamat malam untuk Makassar ya. Baik, saya ke Pak Devi dulu. Pak Devi, bagaimana perkembangan terkini kasus anak Bilkis ini? Mohon maaf, bisa diulangi Pak? Ya, ada informasi terkini, pemutakhiran informasi terkait dengan perkembangan kasus Bilkis? Ya, jadi setelah kita amankan 4 orang ini, kemudian juga terhadap korban kita lakukan trauma healing. Nah, atas perintah dari Bapak Kapolda juga, kita saat ini sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap jaringan ini. Ya, karena kami yakin juga berdasarkan hasil penyelidikan, dimungkinkan adanya korban-korban lain yang mungkin jadi bagian dari sindikat ini. Ya, artinya sudah terkonfirmasi ya bahwa ini adalah sebuah sindikasi penculikan anak, begitu ya? Ada kemungkinan besar ke arah sana, karena berdasarkan hasil penyelidikan juga korbannya tidak hanya dari sini, ada beberapa dari tempat lain juga yang mungkin saat ini belum kita bisa sampaikan. Ada dari beberapa provinsi lain juga, baik korbannya maupun tujuan dari korban tersebut. Ya, kita juga sudah mendapatkan asistensi dan juga koordinasi dengan Barreskrim Mabes Polri untuk mengungkap jaringan ini lebih maksimal lagi. Ya, ini motifnya semua adalah adopsi anak, begitu Pak? Nah, sementara yang kami temukan saat ini adopsi anak. Belum ditemukan adanya motif-motif lain, seperti yang ramai diisukan seperti penjualan organ dan sebagainya. Ini sementara adopsi anak. Oke, Pak Devi, kalau melihat kasus yang terungkap ini, kasus Bilkis ini, kira-kira berapa besar sindikasi penculikan anak ini, kemudian jaringannya yang bisa terdeteksi? Kita belum bisa sampaikan Pak. Yang jelas, ini mereka sudah melibatkan korban dan juga pelaku dari lintas provinsi. Ya, kemungkinan besar emang ada pelaku-pelaku lain yang saat ini yang masih kita ungkap yang lainnya. Oke, baik. Saya ke Bu Ciput dulu. Bu Ciput, apa yang bisa Anda sampaikan terkait kasus anak ini? Iya, Mas. Tentunya mengenai proses hukum penyidikan kami serahkan kepada teman-teman penyidik. Apalagi kan Bapak Kapolri ini kan Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
dan tentu sudah di tangan yang tepat untuk melakukan penyidikan. Harapan kami tentunya jikalau memang jelas indikasi TPPO itu dan ada sindikat atau mafia yang mempergunakan berbagai modus untuk penculikan anak, terutama kemudian modus adopsi ilegal. Ini kan sebetulnya modus lama juga ya Pak Polisi. Jadi mudah-mudahan berangkat dari kasus ini kita bisa tangkap sindikat yang lebih besar gitu ya. Karena kan ini juga sebelumnya sudah ditemukan juga oleh Polda Jabar yang kasus dari Bandung dan itu juga ke beberapa kota termasuk bahkan ke luar negeri. Gitu Mas Doni. Iya, Bu Ciput, kalau ini memang kasus lama tapi dengan wajah baru, artinya kan kita harus bisa mulai memetakan ya, dari mana kasus ini kemudian berada, kemudian orang-orang yang terlibat dalamnya. Saya ingin tahu kalau dari Kementerian Anda sendiri, apakah sudah ada data soal itu sehingga bisa bersinergi dengan aparat kita untuk menguak lebih besar kasus ini, Bu Ciput? Ya, kalau data tentunya masuk melalui kasus penculikan anak, ada beberapa data yang kami catat sejak tahun 2022, Mas Doni. Ya. Itu kalau di tahun 2022 ada 28 kasus, ini hanya melalui saluran SAPA 129 ya Mas Doni. Ya. Kemudian 2003 ini ada 14 kasus, 2023 ini kasusnya ada 89 korbannya, dan untuk tahun ini dari Januari sampai Oktober di SAPA 129 kami sudah mencatat ada 49 kasus penculikan anak. Nah, memang tidak semua kasus kategori penculikan anak yang masuk di catatan kami ini kemudian juga beririsan dengan tindak pidana perdagangan orang atau perdagangan anak gitu ya. Ada yang tindakan-tindakan penculikan itu dilakukan oleh orang tua kandung dari anak. Biasanya ini mereka yang bersengketa pada saat terjadi perceraian, pembagian hak asuh, dan kemudian salah satu pihak itu mengingkari keputusan pengadilan. Nah, itu beberapa kasus yang banyak ditangani baik oleh pemerintah daerah maupun kami yang di pusat nih di Kementerian PPPA yang punya kewenangan untuk menangani kasus-kasus lintas provinsi maupun lintas negara. Gitu Mas Doni. Ya, saya kembali ke Pak Devi. Pak Devi, untuk kasus Bilqis ini, para pelaku akan dijerat dengan pasal apa, Pak? Kita kenakan 2 pasal terhadap pelaku ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan yang kedua Undang-Undang TPPO pasal 1 ayat 2. Ya, kemudian untuk ancaman hukumannya minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun penjara. Ini perlu saya sampaikan juga bahwa tadi yang benar, saya setuju yang disampaikan Bu Ciput juga. Kami sering juga di sini menerima laporan terkait dengan laporan kehilangan anak. Ya. Tapi setelah ditelusuri ternyata sebagian besar itu adalah sengketa antara suami istri sesuai dengan putusan pengadilan. Misalkan salah satu pihak ingkar janji atau dan sebagainya. Nah, kebetulan ini kemarin juga pada saat kita terima laporan, kami mengira seperti itu. Tetapi setelah dilakukan pendalaman ternyata tidak seperti itu, makanya kemarin kami perintahkan anggota untuk lidik sampai tuntas. Karena ini kan kita dikejar oleh waktu. Dikejar oleh waktu kenapa? Karena menyangkut keselamatan dari anak korban juga. Karena kan kita tidak boleh underestimate, yang kita khawatirkan isu-isunya apakah anak ini dijadikan apa, atau misalkan yang seperti isu juga seperti penjualan organ. Itu kami kemarin kejar waktu sehingga maksimal alhamdulillah dalam waktu beberapa hari kita bisa ungkap beberapa pelakunya dan juga alhamdulillah kita bisa membawa kembali anak ini ke orang tuanya. Ya, baik. Pak Devi dan Bu Ciput, kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya sesaat lagi. Baik pemirsa, jangan berjak dulu, kami segera kembali sesaat lagi.